Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Hermada Kinita Wijaya, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Pada video ini, aku akan menjelaskan tentang model dan definisi komunikasi interpersonal. Nah, apa itu model? Model adalah representasi dari bagaimana komunikasi itu bekerja. Dalam komunikasi interpersonal, model terbagi menjadi tiga. Yang pertama model linear, yang kedua model interaktif, dan yang ketiga model transaksional. Setiap model memiliki pendekatan yang berbeda dalam menggambarkan proses komunikasi antar manusia. 1. Model linear. Model pertama dalam komunikasi interpersonal digambarkan sebagai bentuk linear atau searah. Ini adalah model lisan yang terdiri atas 5 pertanyaan. Kelima pertanyaan tersebut berguna untuk mendeskripsikan urutan tindakan yang menyusun aktivitas berkomunikasi, yaitu siapa, apa yang dikatakan, sedang berbicara di mana, berbicara pada siapa, apa dampak dari pembicaraan tersebut. Model linear memiliki kekurangan yang nyata. Hal tersebut digambarkan sebagai komunikasi satu arah dari pengirim atau komunikator ke penerima atau komunikan secara pasif. Implikasinya adalah pendengar tidak pernah mengirimkan pesan dan hanya menyerap secara pasif apa yang dikatakan oleh komunikator. Ini bukanlah komunikasi yang sesungguhnya. Terdapat kekeliruan dalam model linear, yaitu menampilkan proses mendengar sebagai tahap setelah proses berbicara. Pada kenyataannya, berbicara dan mendengar dapat terjadi secara bersamaan dan tumpang tindih. Sebagai contoh, dosen yang sedang mengajar di kelas namun tidak ada respon dari para mahasiswa. 2. Model interaktif. Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengar memberikan feedback atau umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Meskipun model interaktif adalah pengembangan dari model linear, namun sistemnya masih memandang komunikasi sebagai urutan di mana ada pihak yang berperan sebagai pengirim, kemudian ada pihak lain sebagai penerima pesan. Pada kenyataannya, orang yang terlibat dalam proses komunikasi bisa bertindak menjadi pengirim sekaligus penerima pesan. Model interaktif tidak mampu menangkap cara dan pergerakan komunikasi interpersonal yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, dosen setelah selesai memberikan materi, terdapat feedback dari mahasiswa yang mengangkat dan kemudian mengajukan pertanyaan. 3. Model transaksional. Model transaksional menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan selama proses interaksi. Kedua belah pihak berada dalam posisi setara dan saling bertukar peran dalam waktu bersamaan. Artinya kita bisa jadi pihak pengirim pesan, penerima pesan, atau melakukan keduanya dalam waktu yang bersamaan. Model transaksional menganggap bahwa gangguan muncul di seluruh komunikasi interpersonal. Sebagai contoh diskusi antara dosen dengan mahasiswa, kedua pihak saling bertukar peran secara bersamaan. Dalam video itu juga memperlihatkan gangguan dengan adanya tawa dari mahasiswa. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang definisi komunikasi interpersonal. Cara terbaik untuk mendefinisikan komunikasi interpersonal dengan berfokus apa yang terjadi dalam interaksi tersebut. Dalam komunikasi interpersonal terdapat 3 tingkatan. 1. Komunikasi I-IT. Dalam komunikasi I-IT, interaksi kita dan orang lain sangat tidak personal. Bisa dikatakan orang lain hanya sebagai objek. Interaksi I-IT membuat kita tidak mengakui keberadaan orang lain secara personal, melainkan hanya bersifat kebendaan. Dalam kasus I-IT yang lebih ekstrim, bahkan keberadaan orang secara fisik tidak diakui. Contohnya ketika ada pengemis yang meminta-minta, kemudian beberapa orang hanya berlalu tanpa menoleh seakan-akan pengemis itu tidak ada di sana. 2. Komunikasi I-U. Interaksi lebih personal, namun masih ada batasan. Kita perlu menegaskan keberadaan orang lain dan menerima mereka sebagai individu dalam peran-peran sosial. Komunikasi I-U umumnya terjadi antara guru dengan siswa. 3. Komunikasi I-Do. Ini adalah bentuk tertinggi dalam interaksi manusia. Tingkatan I-Do, kita terbuka sebelumnya kepada orang lain, mempercayai orang lain untuk menerima kita apa adanya,
dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Kebanyakan interaksi yang kita lakukan terlibat apa yang diistilahkan dengan kepura-puraan, di mana kita terlalu berhati-hati dengan pencitraan dan mengatur apa yang akan disampaikan. Dalam I do, kita benar-benar menjadi diri kita dan apa yang kita rasakan. Jadi tidak ada batasan kata yang akan diucapkan. Jadi komunikasi audio adalah sesuatu yang jarang terjadi dan memiliki makna khusus. Hal ini hanya akan disampaikan ke orang-orang terdekat kita, atau kalau zaman sekarang itu dikenal dengan someone to talk